Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 4 SD yang salih dan salihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan berlatih latihan soal SAS atau PAS-PAI kelas 4 semester 1. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak paham dan mengerti. Untuk rangkuman materi pelajaran PAI kelas 4 semester 1, anak-anak bisa cek link di deskripsi ya. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa belajar dengan baik. Bacalah pertanyaan berikut dengan cermat, kemudian berilah tanda silang pada satu pilihan yang paling benar. 1. Manusia tercipta dengan aneka ragam. Ini adalah anugerah dari Allah yang patut kita syukuri. Di dalam Quran surat Al-Hujurat yang berisi tentang keragaman manusia terdapat pada ayat ke A. Ayat 13, B. Ayat 14, C. Ayat 31, D. Ayat 11. Jawabannya adalah A. Ayat 13 ya. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nomor 2. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Arti dari penggalan ayat surat Al-Hujurat di atas adalah A. Sungguh kami telah menciptakan kamu. B. Di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. C. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. D. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu. Jawabannya adalah C. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nomor 3. Innallaha alimun khabir. Pada potongan ayat di samping terdapat huruf nun berharokat tasydid, merupakan hukum bacaan A. Qalqalah, B. Gunnah, C. Mad tabi'i, D. idgham. Jawabannya adalah B. Gunnah, karena ada huruf nun berharokat tasydid. Nomor 4. Bacaan qalqalah adalah bacaan yang dibaca memantul. Berikut yang merupakan contoh bacaan qalqalah adalah A. Atqakum, B. Syu'uban, C. Inna khalaqnakum, D. Khabirun. Jawabannya adalah C. Inna khalaqnakum ya, sebabnya ada qaf berharokat sukun yang termasuk huruf qalqalah. Oleh karenanya dibaca memantul. Nomor 5. Perbedaan bangsa, suku, dan warna kulit bukan penentu kemuliaan. Hal ini ditegaskan juga oleh Rasulullah dalam hadisnya, yang menentukan nilai seseorang adalah A. Takwa, B. Kekayaan, C. Pangkat, D. Jabatan. Jawabannya adalah A. Takwa. Yang menentukan nilai seseorang adalah takwanya kepada Allah. Nomor 6. Asmaul Husna Al-Malik artinya Allah Maha Raja, sedangkan Asmaul Husna As-Salam artinya A. Allah Maha Suci, B. Allah Maha Mulia, C. Allah Maha Sejahtera, D. Allah Maha Memelihara Keselamatan. Jawabannya adalah C. Allah Maha Sejahtera ya. Artinya As-Salam adalah Allah Maha Sejahtera. Nomor 7. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain adalah wujud dari kemampuan menguasai diri. Merupakan akhlak meneladani sifat Asmaul Husna, A. Al-Qudus, B. Al-Malik, C. Al-Aziz, D. As-Salam. Jawabannya adalah B. Al-Malik. Nomor 8.
Perilaku mandiri salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Sedangkan cara meneladani Asmaul Husna Al-Quddus adalah A. Menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. B. Berusaha menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan alam sekitar. C. Menerapkan perilaku mandiri. D. Menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman. Jawabannya adalah B. Berusaha menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan alam sekitar. Nomor 9. Andi selalu bersikap santun kepada temannya. Ia menjaga lisannya, tidak berkata kotor. Perkataannya selalu menyenangkan. Andi adalah anak yang mengamalkan sifat Asmaul Husna. A. Al-Aziz. B. Al-Quddus. D. Al-Mukmin. C. As-Salam. Jawabannya adalah A. Al-Aziz. Nomor 10. Damar terpilih menjadi ketua kelas. Dia ingin melaksanakan tugasnya dengan baik. Berikut ini hal yang harus dilakukan oleh Damar sebagai ketua kelas untuk meneladani Asmaul Husna Al-Mukmin adalah A. Melaksanakan piket kelas. B. Membersihkan kamar mandi. C. Mengerjakan tugas sekolah. D. Menasihati teman yang gaduh pada saat pelajaran. Jawabannya adalah D. Menasihati teman yang gaduh pada saat pelajaran. Nomor 11. Ada beberapa bangsa besar hidup di negeri kita. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia juga beragam. Tujuan Allah menjadikan manusia beraneka ragam adalah A. Agar saling menjatuhkan satu sama lain. B. Agar saling mengenal sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta mendukung. C. Supaya menjadi manusia yang disiplin waktu. D. Supaya dapat memaksa orang lain menganut keyakinannya. Jawabannya apa? Bagus. B. Agar saling mengenal sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta saling mendukung ya. Merupakan tujuan Allah menjadikan manusia beraneka ragam. Pintar. Nomor 12. Rasulullah menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Jawaban yang sangat singkat namun mencakup semua kebaikan. Akhlak mulia meliputi A. Akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitar. B. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitar. C. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada malaikat. D. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi, dan akhlak kepada alam sekitar. Jawabannya adalah B. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitar. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Nomor 13. Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6 merupakan penegasan bahwa tidak ada kompromi dalam hal akidah atau keimanan. Juga tidak boleh ada kerjasama yang mencampur baurkan dua akidah dan ibadah yang berbeda. Arti dari Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 berikut adalah A. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. B. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. C. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. D. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jawabannya adalah B. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Arti Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Nomor 14. Saling menghormati atau toleransi antar umat beragama ada batasnya. Toleransi jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan atau akidah agama. Berikut ini yang bukan merupakan contoh toleransi dalam beragama adalah A. Memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada teman yang berbeda keyakinan. B. Berbagi makanan kepada teman yang berbeda agama. C. Mengikuti ibadah teman yang non-muslim.
D. Memberi sumbangan kepada korban bencana. Jawabannya adalah C. Mengikuti ibadah teman yang non-muslim. Itu tidak boleh. Nomor 15. Rasulullah menolak usul orang musyrik karena tidak mungkin dan tidak masuk akal bila terjadi penyatuan agama. Tidak mungkin pula perbedaan-perbedaan di antara beberapa agama disatukan dalam hati seseorang yang ikhlas terhadap agamanya. Peristiwa ini yang menjadi sebab turunnya surat A. Al-Ma'un, B. Al-Ikhlas, C. Al-Kafirun, D. Al-Kautsar. Jawabannya adalah C. Al-Kafirun. Nomor 16. Mimpi yang menyebabkan keluarnya mani secara alami saat sedang tidur disebut dengan A. Ihtilam, B. Haid, C. Istihadhah, D. Mumayyiz. Jawabannya adalah A. Ihtilam atau mimpi basah. Mimpi basah ini biasanya dialami oleh laki-laki, juga bisa dialami oleh perempuan ya. Nomor 17. Anak laki-laki dan perempuan sudah dihukumi balik meskipun belum mengalami mimpi basah atau haid bagi perempuan ketika berusia A. 12 tahun, B. 15 tahun, C. 13 tahun, D. 14 tahun. Jawabannya adalah B. 15 tahun. Nomor 18. Haid dan ihtilam termasuk hadas besar. Agar bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, harus bersuci terlebih dahulu. Cara bersuci dari hadas besar adalah A. Wudhu, B. Cuci tangan, C. Mandi besar, D. Membasuh tangan dan kaki. Jawabannya adalah C. Mandi besar. Ya, jadi anak-anak apabila haidnya sudah selesai dan ihtilam, anak-anak bersucinya harus mandi besar terlebih dahulu ya, baru bisa melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Nomor 19. Berikut yang bukan larangan bagi orang yang berhadas besar adalah A. Sholat, B. Berdiam di masjid, C. Tawaf, D. Membaca Al-Quran. Jawabannya adalah D. Membawa Al-Quran. Ya, membawa Al-Quran itu tidak boleh ya, termasuk larangan bagi orang yang berhadas besar. Nomor 20. Sholat fardu, menutup aurat, mencari ilmu, puasa Ramadan merupakan titik-titik-titik setelah masuk balik. A. Kewajiban, B. Sunnah, C. Larangan, D. Syarat. Jawabannya adalah A. Kewajiban. Ya, jadi apabila anak-anak sudah masuk balik, anak-anak sudah berkewajiban untuk sholat fardu, menutup aurat, mencari ilmu, dan puasa Ramadan. Nomor 21. Pengertian hijrah secara bahasa adalah A. Menyebarkan, B. Berperang, C. Memutuskan atau meninggalkan, D. Pergi. Jawabannya adalah C. Memutuskan atau meninggalkan. Ya, pengertian hijrah secara bahasa adalah memutuskan atau meninggalkan. Nomor 22. Berikut yang bukan merupakan penyebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah adalah yang bukan merupakan ya, yang tidak berarti ya anak-anak. A. Dakwah Rasulullah di Makkah kurang berkembang. B. Peristiwa Baiat Aqobah. C. Perintah Allah untuk berhijrah. D. Di Madinah banyak tempat wisata. Jawabannya adalah D. Yang bukan merupakan penyebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah adalah di Madinah banyak tempat wisata ya. Nomor 23. 3 malam Nabi Muhammad bersama Abu Bakar menginap di dalam gua. A. Gua Hira, B. Gua Rahmah, C. Gua Sur, D. Gua Uhud. Jawabannya adalah C. Gua Sur. Nomor 24. Setelah sholat Jumat, Nabi Muhammad menuju Yasrib yang sejak hari itu berubah namanya menjadi Madinatul Rasul, yang disingkat dengan A. Al-Madinah, B. Makkah,
C. Taif, D. Syriah. Jawabannya adalah A. Al-Madinah. Ya, singkatan dari Madinatul Rasul adalah Al-Madinah. Ingat-ingat ya. Nomor 25. Sikap penduduk Madinah ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah adalah A. Dilempari batu, B. Diusir dan dicaci maki, C. Diabaikan dan disepelekan, D. Disambut dengan sangat meriah di jalan atau dari atas rumah-rumah. Jawabannya adalah D. Sikap penduduk Madinah ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah adalah disambut dengan sangat meriah di jalan atau dari atas rumah-rumah. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai belajar bersama-sama. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan anak-anak dimudahkan Allah dalam mengerjakan soal. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.